Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Sisi Pandang Mas Ristangga, sebuah channel yang mencoba melihat satu peristiwa dari sisi yang berbeda. Saudara, kawasan industri Morowali bersama Bandara IMIP-nya ternyata menyimpan segudang masalah besar bagai kotak Pandora dalam mitos Yunani. Jika dibuka, akan tampak kebusukan, keburukan, dan kejahatan di dalamnya yang dapat merongrong kedaulatan bangsa Indonesia, baik kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, bahkan kedaulatan politik. Kalau kasus Morowali ini dibuka, menurut Said Didu akan banyak terseret pejabat-pejabat negara. Dan lebih parah lagi bahwa di Monowari itu ada satu pelabuhan besar yang tidak hadir juga pemerintah di situ. Sehingga barang keluar, barang masuk ke dalam Indonesia tidak ada yang mengontrol. Lebih dari itu, ternyata Morowali itu bukan sendiri. Ada beberapa jenis kawasan industri yang mirip Morowali dan dia tertutup seperti negara dalam negara. Bagaimana kejahatan yang ada di dalam Morowali, kebusukannya dan kebobrokannya? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan siapa yang menjadi penguasa di Morowali sehingga kawasan-kawasan ini tertutup bagi aparat negara sekalipun? Said Didu mengungkapkannya di dalam perbincangannya di Sindo News dalam acara To The Point aja. Nah, saya menganggap apa yang dibincangkan di Sindo News ini sangat penting dan perlu didengar oleh rakyat seluas-luasnya sehingga datang kesadaran menjaga wilayah, kesadaran untuk memiliki negara ini dan membela aparat yang ingin memberantas persoalan-persoalan ini. Oleh karena itu, sisi pandang Mas Ristangga kali ini mereaksi video yang disiarkan oleh Sindo News. Untuk tidak memperpanjang kalam saya, mari kita dengarkan perbincangan Said Didu di Sindo News. Tapi sebelum itu jangan lupa saya ingatkan untuk mensubscribe Sindo News dan subscribe Sisi Pandang Mas Ristangga. Ayo mari kita lihat. Manas. Ada sebuah bandara yang beroperasi tanpa batas. Kata Menteri Pertahanan Safri Samsudin, ini adalah sebuah ancaman kedaulatan. Benarkah ada republik dalam republik? Untuk mengulasnya to the point aja, kita akan berbincang dengan Said Didu, mantan staf khusus Menteri ESDM Sudirman Said pada era Sudirman Said ya, Bang Said ya. Ya. Terima kasih telah hadir di To The Point aja. Terima kasih. Bang Said sudah pernah ke Morowali itu? Saya 5 kali. Oh, kesana. 5 kali. Ke Dan Morowali. terakhir Mei 2025. Dan saya masuk Morowali itu 2015 awal. Ya. Dijemput khusus di Kendari pakai helikopter. Kan belum ada bandara yang beroperasi bagus saat itu. Nah, setelah saya nyampe ke sana, sudah ada smelter, masih kecil tapi. Yang terbayang saya kan begini, supaya publik paham. Saya memang dulu Sudirman Said menyiapkan saya menjadi Dirjen Minerba untuk menertibkan tambang. Ya. Tapi pas dibahas oleh di Presiden, ya saya dapat bocoran dari Pak Yusuf Kalla. Saya masih di Kendari, ditelepon Pak Yusuf Kalla, Wapres sebagai Ketua TPA, kamu ditolak oleh Presiden. Nah, disebutkanlah Presiden siapa yang menolak Said Didu. Presiden menyebutkan nama. Dan kita tahu persis bahwa itulah yang menjadi komandan. Komandan daripada masuknya smelter Cina. Publik udah paham. Saya tahu orangnya. Tahu lah orangnya. Nah, jadi Presiden menyatakan dia menolak. Nah, alasannya kalau saya jadi kita habis semua. Oke. Nah, Jadi ada semacam ketakutan. ketakutan. Nah, saya habis itu saya umroh, Pak Dirman Said nelpon saya. Karena ini masalah tentang tambang ini serius sekali,
walaupun kamu tidak jadi dirjen, maka saya angkat sebagai ketua tim tim untuk mengevaluasi smelter. Oke. Jadi semua smelter yang dibangun harusnya lewat saya, baru bisa dikirimkan ke menteri untuk disahkan. Jadi belum ada smelter kalau belum Bang Said belum Itu ACC? aturannya. Ya. Jadi parafnya Bang Said ini Ya. menentukan Ya, itu berdirinya aturannya Sepakat. Menteri SDM. Nah, saya di Kendari disuruh Pak Dirman Said, kamu ke sana. Saya ke sana lah, dijemput pakai heli ke Bapak ini. Nah, terus saya heran kok ada smelter. Saya tanya, ini smelter isinya dari mana? Ya. Ternyata dia pakai izin Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian. Jadi mereka memang mensiasati hukum. Nah, karena aturannya smelter itu baru boleh dikasih izin kalau ada IUP-nya, ada bahan bakunya. IUP itu menjadi ranah Kementerian SDM. SDM. Nah, jadi rekomendasi dari situ bahwa sudah ada IUP-nya baru. Nah, dilanggar itu. Nah, dilanggar. Yang menarik, di root-nya tuh ya kita tahu ya, yang belakangnya itu kan bintang 8. Bintang 8. Terus di root-nya IMIP itu adalah bekas Dirjen Perindustrian. Ya. Direksinya bekas direktur. Nah, setelah itu jalan. Nah, yang menarik, nah ini 2015. 2015 Mei, Pak karena udah Pak Presiden mau meresmikan smelter itu. Nah, Pak Sudirman Said, Menteri SDM ditanya, apakah saya harus ke sana? Tanya Jokowi. Presiden bilang, Pak Sudirman bilang, jangan Pak. Karena ini masih belum clean and clear. Ini perusahaan ini, siapa pemiliknya, IUP-nya dari mana, nggak jelas. Sembunyi-sembunyi Presiden ke sana, tanpa Sudirman Said. Nah, jadi pada saat itu 2017 juga Jonan diminta mengizinkan, ini masuk lompat ke bandara, minta izin, karena pada saat 2019 itu, direksi itu ada ngomong ke saya, Pak Said bisa dibantu nggak asal agar kita punya bandara khusus. 2015. Yang minta Pak Jokowi? Bukan. Direksinya IMIP? IMIP. Oke. Saya bilang, buat apa? Kan Anda bisa masuk ke bandara yang sedang dibangun, existing. Yang sudah ada. Nah, macam-macam alasannya. Nah, minta izinlah ke Jonan 2016. 2016 minta izin ke Jonan, Jonan tolak izin bandara. Oke? Ya. Nah, jadi Pak Sudirman Said menolak Presiden meresmikan, Jonan menolak izin bandara. Nah, dua-duanya diberhentikan. Jadi korban IMIP itu clear, ada 2 menteri. Oke, Bang, sebelum kita lebih jauh. Jadi sebenarnya pemilik IMIP itu kan investasi dari China, Ya. sama dari Indonesianya bintang 7 itu. Bintang 8. Bintang 7 8. pusing kita. Kita pusing soalnya. Kalau ya. bintang 9 lain lagi. Oh iya. Ya, berarti bintang 8. Nah, bintang 8 tuh isinya orang Indonesia. Orang Indonesia. Nah, Dan banyak purnawiran katanya. iya banyak. Kan kita Makanya yang kenal. Bang Said nyebutnya bintang-bintang. Gitu Iya, ya. bintang-bintang. Bintang bukan cuma 4 kalau TNI. Nah, mungkin 8 orang kali di dalam, makanya bintang 8 namanya. Oh iya. Terbangunlah semua, dan saya 2015 ke sana, 2025 ke sana. Jadi Marwali itu paham betul saya apa yang terjadi di sana, dan terus terang menurut saya inilah miniatur perampokan pengambilan aset negara dengan dibungkus hilirisasi dan investasi. Itulah miniatur. Tapi kita harus ingat, bukan hanya Marwali loh yang banyak. Timah yang jelas, Pak Presiden udah clear, Bangka Belitung. Kemudian Marwali itu panjang tuh, masih masuk ke Sulawesi Tengah, Palu apa segala. Kemudian ada Wadebai di Maluku Utara. Iya, Wadebai di Maluku Utara. Itu 20.000 hektar. Itu tidak ada yang bisa masuk sama sekali. Itu betul-betul negara dalam negara. Yang belakangnya juga informasinya bintang 8 juga. Sama China juga? China juga sama. Beda Konsorsium yang sama. Konsorsiumnya sama. Nah, konsorsium China ini kita nggak bisa karena harus diaudit siapa sebenarnya di belakangnya. Iya. Karena itu ada macam-macam dalamnya. Nah, yang setelah itu kita harus ingat lagi ada Mempawah loh, boksit. Ada
kawasan industri untuk energi apa di Kalimantan Utara. Yang kita tahu pemainnya juga. Dan itu pidato Menko Investasi saat itu, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan ini adalah bagian dari rangkaian, apa namanya kalau jembatannya Cina itu? Itu. Ya belt itulah. Oh iya. One Belt One Road. One Road. Nah, itu disebutkan itu. Nah, kita harus ingat juga ada di Pelelawan. Yang ada bandara khususnya juga. Yeah. Pelelawan itu Asia Pulp and Paper. Ya, betul. Ya, kita harus ingat juga bahwa ada tentang aset yang dikatakan diambil itu adalah di Lampung yang 150.000 hektar aset negara. Jadi saya menyatakan bahwa sepertinya Presiden Prabowo ini ingin melakukan betul bahwa kan begini. Sederhana kok, Prabowo kan menyatakan ingin mengembalikan kedaulatan ekonomi yang dirampas oligarki kepada rakyat. Itu kan keinginan beliau. Ya. Nah, saya melihat sepertinya itu yang mau diwujudkan. Nah, jadi kalau sebenarnya sederhana sih menurut saya, kalau Presiden Jokowi kemarin yang penting investasi, kedaulatan nomor 2. Ya, ramah investasi, abaikan kedaulatan. Tapi Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyebutkan ini adalah ancaman kedaulatan. Nah, artinya kedaulatan yang utama. Kedaulatan menurut saya begini. Kedaulatan itu kan ada kedaulatan keamanan dan kedaulatan ekonomi. Oke. Nah, saya lihat Pak Safri menyatakan saya harus mempertahankan kedaulatan ekonomi. Bukan kedaulatan keamanan loh ya. Jadi operasinya kemarin itu operasi untuk kedaulatan ekonomi. Nah, jadi dan itu oke saja. Makanya yang muncul kan bukan Menteri Pertahanan, bukan Safri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan. Kemarin ada hanya tempat latihan militer, tapi saya paham itu ditumpangi aja. Latihan coba bayangkan ya, latihan militer di Bangka Belitung 41.000 prajurit loh. Di Marwali itu 26.000 loh prajurit dan masih ada di sana semua. Jadi ini shock terapi betul bahwa negara ini ada. Kalian jangan seenaknya. Abang kan sudah cukup lama mengenal sosok Pak Safri Samsudin. Kalau abang melihat press conference beliau kemarin, bagaimana mimiknya, ketegasannya, dan kalau kita lihat sih tampak amarah yang begitu kuat di dalam, cuman ditahan aja sama dia. Jadi sebegini, Pak Safri Samsudin memang kemarin itu di luar karakter tuh, di luar karakter dia. 2 kali saya melihat Pak Safri di luar karakter dia. Itu pada saat konferensi pers 30 Agustus di Istana. Yang kalimatnya nggak fokus. Itu di luar karakter dia. Saya puluhan tahun sama dia. Dan saya, ini ada apa? Kenapa Bapak di luar karakter ini? Nah dia bilang ya, awalnya presiden yang mau ini, tapi ditugaskan ke saya. Nah, yang kemarin itu di luar ini loh. Coba bayangkan. Kita masih bisa telusuri jejak digital pada saat kerusuhan 98. Pada saat dia Pangdam. Pada saat kerusuhan aja dia nggak kelihatan marah loh. Yeah. Kemarin marah sekali. Nah itu dia tidak pernah kelihatan marah di publik. Walaupun marah di dalam. Yang kedua, Pak Safri itu prinsipnya kerjanya jangan pernah mengganggu pekarangan orang. Kemarin itu mengganggu loh pekarangan orang. Karena menyebutkan ini tidak melaksanakan fungsinya, itu kan akhirnya kebakaran jenggot ke Kementerian Perhubungan. Ya kan? Kementerian Keuangan kebakaran jenggot, semua kebakaran jenggot. Itu baru pertama Pak Safri karakter itu keluar. Nah, dia menyebutkan semuanya. Ya, menyebutkan semuanya bahwa ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, terus kesimpulannya ada negara dalam negara. Artinya ada sesuatu masalah sangat serius. Dan saya pahami kalau Pak Safri melakukan, saya yakin ini perintah presiden. Yakin betul saya. Karena di luar karakternya, di luar karakter, aslinya ya. Di luar karakternya. Dan bisa saja Pak Prabowo kan sudah menyatakan terus serakah nomik. Dan itulah menurut saya Morowali itu adalah praktek paling sempurna serakah nomik. Paling sempurna. Paling sempurna secara ekonomi. Bang, bisa digambarkan nggak? Sebenarnya di Morowali itu ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu. Begitu Pak Safri ngomong, baru mereka pada Google. Sebenarnya di Morowali itu pabrik
smelter, apakah nikel, apakah baterai, sebenarnya ada apa sih di sana? Jadi kalau Bapak Gambarin lihat deh, kompleks itu kan itu mewah sekali. Luas dengan luas. Luas mungkin sekarang udah sampai dulu 2.000 hektar mungkin lebih sekarang. Nah, di dalam itu kan ada smelter yang mengolah ore menjadi nikel batangan. Yang itu yang diekspor. Terus ada juga pabrik bajai diolah menjadi baja di dalam situ. Baja stainless steel di dalam situ. Ada juga. Nah, dan itu jangan inilah, nggak ada yang bisa masuk. Tidak ada di situ ada rumah penduduk atau markas TNI segala macam, ada nggak sih? Ada, tapi nggak ada yang bisa masuk. Nah, yang menarik Said Didu Mei bisa masuk. Masih ada fotonya, cuma saya nggak mau. Mei 2025. Dengan cara saya. Saya 5 kali masuk sana itu 2 kali lewat pintu belakang, ganti rambut, ganti apa. Serius Bang? Iya. Makanya nggak mau ditunjukkan fotonya. Iya, Ketahuan nanti. Bongkar. Nah, jadi itu industri. Coba bayangkan ya. 2015 saya ke sana, 2025 saya ke sana. Tidak ada perubahan apapun terhadap ekonomi rakyat. Mall, tanda kutip, yang paling besar tetap Alfamart, Indomart. Itu bukan mall itu mah. Terus, bank, tidak ada cabang bank yang besar. Tetap ada link. BRI link, BA Mandiri link, apa sih? Briling. Rumah sakit? Rumah sakit enggak, apalagi. Nah, jadi efeknya buat masyarakat nggak ada. Nah, pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi tertinggi, betul. Ya. Tapi punya siapa? Dan pernah Pak Luhut menyatakan 500 triliun lebih setahun yang hasil dari timah. Ya. Kalau udah 10 tahun berarti 5.000 triliun dong. Ya, betul. Terus apa yang tinggal? Nah, yang PAD di sana daerah dari tambang itu tidak sampai 1 triliun. 600 sampai 800 miliar PAD-nya. Nah, dari tambang ini. Dari ekspor 500 triliun. Masa cuma tersisa nggak sampai 1 triliun. Nah, ini fakta itu semua. Nah, karena apa? Karena begini. Bayangkan, Pak. Dikasih karpet merah. Investorsinya tuh bebas pajak 30 tahun. Ya. Ya kan? Terus mesin-mesin bebas masuk. Iya. Betul. Nah, terus tenaga kerja asing bebas. Terus banknya juga bank mereka. Jadi tidak ada yang tinggal memang. Nah, itulah dikatakan Pak Faisal Basri almarhum. Awalnya kan menyatakan 2-3% tertinggal. Tinggal di Indonesia. Setelah dimasukkan subsidi listrik, maka minus. Karena dia beli batu bara yang disubsidi. Ya kan? Jadi kalau dia beli harga sesuai dengan harga pasar. Harga pasar, maka sebenarnya dia, nah itulah menyatakan bahwa sebenarnya, mohon maaf, rezim Joko Widodo yang pelaksananya dikomandani menteri sangat berkuasa saat itu sebenarnya sudah merugikan negara sangat besar karena negara tidak dapat apa-apa dari situ. Nah, angka dari Pak Faisal Basri sangat jelas. Nah, jadi tapi kita harus lihat yang paling bahaya menurut saya itu bukan bandara, pelabuhan. Ya. Pelabuhan itu sangat besar. Pelabuhan juga sama. Sama. Pelabuhannya tuh nggak ada yang bisa masuk. Dan itu pelabuhan itu dekat sekali alusnya dekat sekali. Jadi cuma belok sedikit lah masuk Alki. Alki langsung bebas kan. Itu artinya dekat sekali laut bebas. Nah, saya menyaksikan pada saat itu ini pelabuhan itu siapa yang jaga? Nah, pelabuhannya pelabuhan khusus IMIP juga? IMIP juga. Nah, jadi semua bebas dan mohon maaf aja pada saat itu datang saya Pak Bupati, Bapak sering masuk sini. Mana bisa saya masuk kalau Bapak nggak ada? Bupati loh. Siapa yang menjaga sehingga sebegitu ketatnya untuk masuk ke sana? Apakah tentara Gurkha? Ya. Mereka sudah membeli semua. Mau coklat, mau hijau dibeli. Nggak ada yang bisa. Nah, Sehingga Bang Said saja masuk harus merubah wajahnya dulu. Harus seperti menggunakan topeng supaya bisa masuk Mei 2025. Jadi yang saya ini kan bahwa
Ya saya berharap Prabowo menggunakan betul itu momentum ini untuk menunjukkan bahwa yang dia inginkan memberantas Serakanomik. Tapi jangan hanya berhenti di Marwali. Dengan cara lakukan audit izin-izinnya. Lakukan audit kepemilikannya siapa, pemilikannya siapa. Lakukan audit kemana aja sebenarnya uang mengalir dari sini. Nah, bahwa ada nanti yang kena, ya nggak apa-apa, namanya penertiban. Pembersihan. Bang, kan kenapa setiap kalau investasi dari China itu perusahaannya itu kadang kita nggak terekspos gitu perusahaannya. Kan kalau misalkan yang tambang ada Vale itu jelas, ada Harita itu jelas juga, dan banyak beberapa. Nah kalau yang China ini kayaknya selalu bersamaan dengan perusahaan dalam negeri kita, dan kita nggak tahu siapa struktur pemilikannya segala macam. Kenapa selalu begitu ya? Dan setiap saat bisa ganti. Setiap saat bisa ganti. Hari ini masuk perusahaan A, besok ganti perusahaan B, besoknya ganti lagi. Nah, inilah yang menurut saya yang paling bahaya. Karena kita nggak bisa menelusuri. Kalau setiap saat bisa diganti, perizinannya seperti apa, Bang? Nggak perlu lagi, karena dia dimain di saham. Oke. Dia mengambil saham, akuisisi. Akuisisi kan selesai, bahwa kalau akuisisi tinggal lapor kan. Ya. Sekarang izin kemarin si A, aku sekarang akuisisi, maka aku punya izin. Gitu. Nah itulah menurut saya yang kenapa memang perlu orang kuat sekali menurut saya. Saya katakan bahwa Presiden Prabowo itu memang kalau dulu saya katakan butuh 10 Purbaya, maka saya menyatakan butuh lagi itu memberantas Serakanomik. Dan saya melihat baru 4 menteri yang melakukan itu. 1 Safri Samsudin, 2 Amran Sulaiman, 3 adalah Rosan, mulai, yang keempat Purbaya. Nah, sementara perampasan ini itu terjadi di Serakanomik ini 1 ATR BPN. Oke. ATR BPN ini saya tahu persis, saya nggak bisa mengharap menteri ATR BPN, teman saya lama. Tapi saya nggak bisa mengharap bisa menjadi pemberantas Serakanomik. Yang kedua, Menteri Kehutanan. Ya kita tahu, Sekjen Partai, ya, Raja Juli. Kemudian yang ketiga adalah Menteri SDM, Bahlil. Bahlil ini nggak mungkin membersihkan karena, nah supaya cerita, Bahlil inilah yang sebenarnya dulu awalnya kan pada saat sebelum dibentuk tim hilirisasi, itu kan yang komandannya adalah Menteri Investasi dan Kemaritiman. Setelah Bahlil dijadikan Menteri Investasi dan sebagai Ketua Hilirisasi dipindahkan semua ke sana. Kelihatan kan ada bentrok kan? Ada merasa keambil kewenangannya. Kewenangan. Nah menariknya, yang harusnya mengeluarkan itu Menteri SDM. Kalau izin dicabut ke Bahlil oleh Joko Widodo. Nah, sehingga saat itu yang berkuasa betul. Nah, sebelum itu dicabutkan izin tambang sekitar 2.000 izin tambang. Nah, setelah dicabut disuruhlah tanda kutip menghadap Bahlil. Nah, jadi saya tidak pernah bisa percaya bahwa Bahlil bisa menertibkan ini karena motor daripada itu tambang ini adalah Bahlil, gitu kan. Nah, di Bahlil. Yang ketiga, 4 adalah KKP, Komite Kelautan dan Perikanan. Karena itu pengambil alihan lahan pantai apa segala, ekspor laut segala, itu KKP. Itu perlu juga pemberantas Serakanomik di situ. Karena Indonesia sebagai negara maritim ya, Pak, ya? Negara maritim. Nah, yang paling penting adalah Kapolri. Kalau Kapolri, Jaksa Agung, itu KPK. Itu menurut saya, nah itulah saya katakan Pak Prabowo kemarin, ya belok sebentar dikit. Oke, Bapak berikan abolisi, amnesti, memberikan rehabilitasi, itu adalah langkah darurat. Itu namanya Bapak menunggu sampah hanyut, baru Bapak pungut. Seorang pemimpin yang baik adalah membersihkan hulu. Supaya sampah nggak turun. Hulunya ada 3 kalau penegakan hukum, Kapolri, Jaksa Agung, KPK. Kalau Bapak masih menunggu terus kayak begitu, itu nggak sehat penegakan hukum. Itu. Kita balik lagi ke Serakanomik.
Ada 5 poin yang Bang Said sampaikan tadi ya. Berartinya 5 menteri ini kalau tidak diganti, Ya. Serakanomik itu tidak akan hilang. Nggak akan bisa dibasmi oleh 4 orang yang telah ada ini. Saya yakin karena dia ikut di dalamnya. Ikut di dalamnya. Jadi nggak mungkin orang suruh membersihkan dirinya. Pasti kau buka semua gitu kan. Nah, jadi udahlah. Kalau Pak Prabowo memang ini ya jadikan apa namanya? Karena begini, kalau Marwal itu dibuka, kelihatannya kena semua kok. Akan banyak akan kena semua. Karena Bang habis Pak Safri preskon, besoknya semua orang keluar tuh. Ya. Memberikan klarifikasi. Ya. Sementara Pak Safri kan ada di dalam kabinet. Jadi kita ngelihatnya, loh, ini kok dalam satu kabinet yang satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu. Iya. Nah, itulah akhirnya memunculkan republik dalam republik ya. Ya, jadi kalau menurut begini, kalau menurut saya ini memang kemungkinan Pak Prabowo memang ingin membuka aib kabinetnya agar rakyat itu normal saja, bagus-bagus saja. Coba beginilah. Tahu-tahu keluar Wamenhub memberikan pernyataan. Ya. Memang ya Pak Sapri kan tidak menyatakan ini tidak berizin. Ini negara dalam negara, tidak hadir negara tidak dalam hadir itu. negara. Bukan berarti tidak ada izinnya. Bukan ilegalnya. Bukan ilegalnya, nggak pernah menyatakan ilegal. Publik menyatakan ilegal. Ya kan? Ya. Nah, bahwa dia punya izin, iya. Kenapa kok kasih izin? Ya kan? Nah, ini yang menarik ini. Agustus 2025 keluar keputusan Menteri Perhubungan mengizinkan 3 bandara menjadi bandara khusus. Yang menariknya boleh mengangkut penumpang dan barang-barang yang kepentingan bisnis perusahaan tersebut. 3 bandara khusus itu adalah 3 bandara swasta yang dioperasikan di dekat pertambangan tadi. Ya, 1 adalah Morowali, 2 Wadebai, 3 adalah Pelalawan, APP. Oh, jadi 3 bandara ini yang tadinya bukan bandara internasional, diputuskan jadi bandara internasional. Bandara yang boleh terbang keluar. Boleh terbang, jadi dia bisa langsung. Bisa langsung. Itu Agustus. Berarti kan harus ada imigrasi dan bea cukai dong. Dan tidak pernah ada di situ kan. Nah, wah ini bukti baru tahu nih kita ya Bang. Nah, yang menarik KM 55 2025 itu dicabut. Ini 13 Oktober. Pertanyaan saya, antara Agustus sama Oktober itu apa yang terjadi? Dan siapa yang mau lobby sehingga ini keluar? Siapa yang mau lobby sehingga keluar? Apa targetnya sehingga ini harus dijadikan bandara khusus yang boleh mengangkut orang, boleh mengangkut apa saja, oke? Dan siapa yang menekan sehingga yang bertahan sekarang hanya Pak Lelawan sampai 2026. Punya APP, yang lain dicabut. Nah, pertanyaannya, antara Agustus sampai dengan Oktober, apa yang terjadi? Itu Kemenhub ya berarti? Kemenhub. Yang tanda tangan siapa itu Bang? Kemenhub juga, masih Menteri Menhub yang sama. Oh. Pak Gandhi. Pak Dodi. Nih, Dodi Purwagandhi. Jadi Agustus ditetapkan, Oktober dicabut 2. Cabut 2 ya, Morowali sama Wadebai. Nah, apa yang terjadi Agustus dan Oktober itu kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Apa yang diangkut, apa yang dibawa, apa yang dikirim dari. Dan itu bisa semua dari luar negeri. Bisa langsung. Nah, mungkin karena itu Pak Safri bilang tidak ada aparat negara di situ. Jadi Pak Safri mungkin nggak tahu bahwa ada, mungkin nggak tahu, pasti tahu bahwa ada izin internasional mulai Agustus. Izin internasional mulai Agustus. Dan dia pasti cek, pernah nggak ada imigrasi di situ, pernah nggak ada bea cukai di situ, pernah nggak, kan nggak pernah ada. Artinya Anda pernah membuka negara ini orang bebas masuk tanpa negara, ya kan? Agustus sampai, yang perlu kita telusuri ini siapa di belakang sehingga ini keluar. Coba Bang, bisa yang Agustus Bang. Ini Agustus. Ini Oktober. Yang Agustus. Ini Oktober. Ya. Ini kita bacain ya. Keputusan Menhub Republik Indonesia KM 38 tahun 2025 penggunaan bandar udara dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Ya. Berarti kalau ada pesawat dari Cina, Haiti, jangan Cina lah Bang, jangan Cina mulu kita, Haiti lah ya. Kan negara gangster ya. Meskipun negara gangster, dia lolos Piala Dunia Bang. Jadi Haiti bisa datang langsung ke Morowali tuh. Coba baca bandaranya di pasar berapa tuh? 3 bandara. Dan fungsinya.
Saya suka negara ini bisa bikin Bisa. putusan kapan aja ya. Ya. Ada nama bandara. Ada. Bandaranya menetapkan beberapa bandara udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau keluar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara sebagai berikut. Bandara udara khusus Syarif Harun Setianegara Kabupaten Pelalawan Riau. Bandara udara khusus Wadebai Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara dan Bandara khusus Indonesia Morowali Industrial Park IMIP Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua, penerbangan ini langsung ke luar negeri diperuntukkan untuk medical evacuation, penanganan bencana dan atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha dan pokoknya. Jadi nomor 1, 2 tuh buat ini aja buat pemanis saja. Pemanis saja. Karena kan nggak ada bencana dan nggak ada hal yang urgent lah gitu. Ya. Ini diresmikan. Di tanggal 13 Agustus. 13 Agustus ya. 13 Agustus. Nah, ini untuk Sobat Indo ya. Untuk di tanggal 13 Oktober, arti persis ya, 13 Agustus, ini 13 Oktober. Nggak tahu Oktober berapa, 25 kayaknya. Tanggal 13 juga Bang, 13 juga. Sama tanggalnya Bang. Di sini hanya menetapkan bandar udara khusus Sultan Syarif Harun Setianegara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Hanya tersisa 1. Betul. Yang tadinya ada 4, 3. 3. Hanya tinggal Pelalawan yang bisa langsung. Poin keduanya, penetapan putusan yang keduanya sama, diperuntukkan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga dalam rangka medical evacuation, kemudian penanganan bencana dan atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Ya. Artinya yang 2 nggak lagi. Yang baru sudah nggak aktif lagi. Oke Bang, berarti kalau bandara internasional itu yang tadi ya, dari luar negeri pesawatnya bawa pesawat jet pribadi apapun bisa langsung ke sini tanpa harus lewat Makassar atau Bandara Morowali yang dikelola Pemda ya. Tapi ini ada tembusannya nih Bang, tembusannya ke Seknek, Menlu, ada Menkes, Menq dan juga Menhan juga nih ditembusin nih. Jadi yang menjadi pertanyaan saya kemudian Bang Said. Ini sebenarnya pada saat Abang main ke Morowali, jauh nggak sih Bang? Antara, ya saya membayangkan Morowali tidak terlalu luas. Tapi artinya bandaranya pun sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Saya 50 menit dari bandara ke IMIP. 50 menit untuk wilayah Morowali yang kosong ya. Artinya sekitar 50 kilo sampai 70 kilo kelihatannya lebih karena jalannya bagus. 1 jam lah paling kira-kira. Jadi tidak make sense bahwa harus minta bandara khusus. Karena di Morowali juga ada bandara kan sebenarnya? Ada. Dan besarnya sama dengan bandara. Dengan situasi yang baru, baik pada saat bandara IMIP ini dioperasionalkan, Bang Said juga sudah pernah ke Morowali? Pernah. Tapi saya nggak mendarat di bandara Maleo. Abang tidak bandara IMIP ya, tapi di bandara yang milik pemerintah itu ya, Pemda. Kalau Abang main-main ke bandara itu, ada petugas nggak sih Bang? Karena di sini disebutkan ya, dapat dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut. Persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari dan atau luar negeri, berkoordinasi dengan instansi bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan. Kalau yang disampaikan oleh Pak Safri, tidak ada orang kepabeanan, tidak adanya orang dari Kemenhub. Terus yang operasi pada saat mereka mau mendarat, clear to land, ngomongnya ke siapa gitu loh. Nah, jadi saya begini. Oke. Orang sih menyatakan bahwa tidak ada penerbangan selama ini tidak dideteksi tidak ada penerbangan internasional, tapi ada juga data menyatakan ada 500-an sejak. Nah, sebegini kan bandara internasional paling dekat kan adalah Makassar, Manado. Ya, dan itu kan yang besar. Yang besar. Pertanyaannya, kalau ada orang yang naik di bandara IMIP dan ada kargo dimasukkan di bandara IMIP, apakah orang itu akan diperiksa di Manado atau Makassar?
Kalau hanya transit biasanya jarang kan? Nah, mungkin turun 2-3 orang yang punya paspor Iya. untuk pengesahan. Tapi mungkin di dalam ada 30. Kita nggak tahu. Pasti kargo nggak? Iya. Pasti kargo nggak? Ya repot dong turunin Iya, gede-gede. masa meriksa lagi. Iya. Nah, jadi kalau ada praktiknya begitulah. Dan jadi kalau menyatakan tidak terjadi sebentar dulu. Itu kan teorinya. Teori menyatakan bahwa tidak ada pengangkutan barang ke luar negeri di bandara IMIP. Itu kan aturannya. Iya. Tapi siapa yang kan pagarnya, saya waktu ke 2005 saya tidur di hotel kecil di samping bandara. Nggak bisa masuk. Di bandara IMIP itu? Ya. Nah, kalau yang dari IMIP-nya menuju bandara, orang barang berarti kan nggak diperiksa ya begitu dia terbang ke luar negeri. Enggak. Dan itu bandara sama kawasan industri IMIP satu. Oh. Artinya seperti yang di Pelalawan ini, Ya. di areal kawasan Iya. industrinya itu ada bandara. Ada bandara, ini juga sama. Itu satu, nggak ada pintunya. Jadi udah langsung. Dan hal yang sama juga terjadi di Wadai. Timika kan, Timika. yang di Freeport kan juga. Lain. Oh, beda. Kalau Freeport tuh jauh sekali. Anda masih naik. Ya, demikian saudara, kita sudah mendengarkan dan mendapat gambaran bagaimana kedaulatan ekonomi kita saat ini. Bobroknya pengelolaan negara dan buruknya mental dari para pejabat negara. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Menhan Syafri Samsudin. Merebut, mengambil alih IMIP. Tapi juga kita masih tetap berharap bukan hanya mengambil alih dan merebut, tetapi menyeret orang-orang yang terlibat dalam mendegradasi kedaulatan negara, baik kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah maupun kedaulatan politik. Seret mereka semua ke dalam penjara, kemudian rampas harta kekayaannya semua, kembalikan ke negara untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Rakyat makmur dengan mengambil apa yang selama ini mereka curi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.